بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa hari ini kita memasuki hari yang ke-28 di bulan Ramadan. Dan pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah menetapkan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah atau Idul Fitri tahun ini jatuh pada tanggal 21 April 2023 pada hari Jumat. Potensi berbeda dengan yang lain memang ada. Tapi kita sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan itu. Dan kita sudah menyikapinya perbedaan itu dengan kedewasaan. Apalagi di lingkungan kita warga persyarikatan. Kita sudah terbiasa berbeda untuk melaksanakan baik awal Ramadan maupun akhir Ramadan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana dan sejauh mana kita mampu memanfaatkan kedatangan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka kita membersihkan diri di hadapan Allah, dalam rangka kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena Ramadan ini datangnya setahun sekali, sementara kita tidak tahu pasti apakah akan bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Ataukah ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaknya engkau cukupkan bilangan itu. Berpuasa itu apakah 29 atau 30 hari, dan agungkanlah Tuhanmu yang memberikan petunjuk kepadamu. Semoga engkau bersyukur kepada Allah. Di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar puasa kita atau siam kita di bulan Ramadan ini dicukupkan bilangannya. Apakah 29 atau 30 hari. Dan menurut riwayat Rasulullah SAW itu hanya 2 kali berpuasa dengan 30 hari. Selebihnya beliau berpuasa dengan 29 hari. Dan ini tentu saja menjadi pelajaran bagi kita semua. Bisa saja kita berpuasa itu 29, bisa 30. Sebagaimana tahun ini kita lingkungan keluarga besar Muhammadiyah berpuasa 29 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta kita pula setelah mencukupi bulan Ramadan ini 29 atau 30, kita dianjurkan untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Kenapa? Karena begitu banyaknya petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat umur, sehingga kita bisa menikmati Ramadan tahun ini. Dan dengan umur yang diberikan Allah itu, kita berupaya semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, semoga kamu menjadi orang yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, berakhirnya bulan Ramadan tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita hentikan, dan tidak bisa kita ulang kembali dengan hal yang sama. Kalau sudah berlalu, maka berlalulah dia. Tinggal kita lagi
apakah sampai Ramadan yang akan datang. Namun yang penting bagi kita sekarang adalah di penghujung Ramadan dan setelah Ramadan nanti, bagaimana kita mampu mempertahankan nilai-nilai Ramadan ini setelah Ramadan ini berakhir. Karena sering orang mengatakan, kalau di bulan Ramadan ini kita aktif beribadah, kita aktif membaca Quran, itu wajar, karena memang bulannya. Tapi bagaimana setelah Ramadan nanti? Apakah itu akan mampu terlestari ataukah hanya tinggal kenangan semata? Karena itu dalam kesempatan subuh ini, kami ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama semaksimal mungkin mempertahankan nilai-nilai Ramadan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama lakukan, yaitu pertama, kita sudah sama-sama mendirikan sholat. Bagi yang sholatnya, mohon maaf, belang kambingan. Bagi yang sholatnya, terkadang ada yang tertinggal. Dan kelihatannya di bulan Ramadan ini, berupaya semaksimal mungkin untuk bisa aktif sholat 5 waktu. Maka pertahankan itu. Pertahankan sholat itu. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai dilalaikan. Dan sholat itu kita upayakan tepat waktunya. Dan agar terjaga tepat waktu sholat itu, maka kita upayakan pula sholat itu dengan cara berjamaah. Maka kalau zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di masjid ini, kita biasakan sholat berjamaah di bulan Ramadan tadi, maka setelah Ramadan kita tetap berjamaah di masjid ini. Kita tetap mendirikan sholat tepat waktunya. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita merasakan dekat betul dengan Allah. Kita merasakan setiap langkah kita selalu dalam pengawasan Allah. Sehingga ketika haus yang mendera, lapar yang kita rasakan, makanan minuman tersedia di rumah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kita tidak menyentuh makanan dan minuman itu. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Maka setelah Ramadan ini, kita pertahankan nilai-nilai ini. Kita pertahankan nilai-nilai bahwa kita ini dalam aktivitas kita sehari-hari dimanapun berada, selalu dalam pengawasan Allah. Karena dalam pengawasan Allah, maka kita tidak akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan fahsya wal munkar. Perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemunkaran. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan ini kita merasakan haus dan lapar. Dan haus serta lapar yang kita rasakan di bulan Ramadan ini adalah pilihan kita. Kita yang memilih untuk tidak makan dan tidak minum. Dan kita rasakan itu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu artinya sebuah isyarat dari Allah kepada kita, bahwa pada saat yang sama, banyak saudara-saudara kita, baik yang seiman dan seagama maupun tidak seiman dan tidak seagama, mereka merasakan haus dan lapar pula. Tapi haus dan lapar mereka bukan karena pilihan, tapi karena keterpaksaan, karena tidak ada yang dimakan. Maka pada saat itu, rasa empati kita, rasa kebersamaan kita, rasa toleransi kita, rasa persaudaraan kita muncul. Maka kita mencoba bersama
berbagi dengan saudara-saudara kita itu. Kita berbagi dengan mereka agar mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kemudian yang 4 yang tetap kita pertahankan adalah Ramadan sebagai Shahrul Huda, bulan petunjuk. Kita biasakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tidak hanya bacaan tekstualnya saja, tapi kita mencoba memahami pula arti-arti ayat Al-Quran yang kita baca itu. Lalu kita bersama-sama untuk mengamalkannya. Bersama-sama kita untuk merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagi kita di lingkungan keluarga besar Muhammadiyah, membaca Quran bukan untuk mencari pahala, meskipun ada nilainya di sana. Tapi kita membaca Quran adalah untuk mencari petunjuk Allah. Karena Allah katakan, Shahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maka kita jadikan Quran itu sebagai petunjuk untuk kehidupan kita. Bukan untuk rekreasi mental, bukan untuk mencari pahala, apalagi untuk dibaca di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pula ialah di bulan Ramadan ini dan di luar Ramadan kita jaga hubungan harmonis kita dengan Allah dan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dengan nilai-nilai yang tadi itu, yang sebagian besar adalah kita dapatkan dan kita peroleh di bulan Ramadan ini, maka dengan terjaganya nilai-nilai itu sepanjang hari, sepanjang bulan, sampai Ramadan yang akan datang, maka Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh harapan akan keridaan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Yang telah lalu dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan datang terjaga dosa-dosa kita untuk tetap terhapus dengan cara apa? Dengan cara melestarikan nilai-nilai Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita bersama-sama berdoa. Kita sama-sama bermohon kepada Allah di penghujung Ramadan ini agar kita dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah, diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah dalam setiap langkah-langkah kita, agar selalu dalam keridhaannya. Dan kita minta pula kepada Allah agar diberikan umur yang panjang, sehingga bisa menikmati Ramadan yang akan datang 1445 Hijriah, dan kita bersama keluarga akan mampu meraih ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah barangkali yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan yang berbahagia ini di penghujung Ramadan ini, sebagai upaya kita untuk bersama-sama wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling ingat mengingatkan di antara kita. Demikian, hilaf dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.